Shalom sahabat kuntum yang terkasih, kita jumpa lagi pada hari ini, hari Kamis tanggal 21 Mei 2026. Hari ini adalah hari biasa dalam pekan Paskah yang ke-7 dengan warna liturgi adalah putih. Kuntum pada pagi hari ini mengambil tema doa Yesus Kristus untuk murid-muridnya bagian ketiga. Struktur bacaan pada pagi hari ini terdiri dari bacaan pertama yang diambil dari kitab Kisah Para Rasul 22 ayat 30 dan kitab Kisah Para Rasul 23 ayat 6 sampai dengan 11. Mazmur tanggapan diambil dari kitab Mazmur 16 ayat 1 sampai dengan 2a, 5 dan ayat 7 sampai dengan 11. Bait pengantar Injil diambil dari Injil Yohanes 17 ayat 21 dan bacaan Injil pada pagi hari ini diambil dari Injil Yohanes 17 ayat 20 sampai dengan 26. Bacaan Injil pada hari ini sama dengan bacaan Injil pada hari Minggu tanggal 1 Juni 2025 dan struktur bacaan pada hari ini sama dengan struktur bacaan pada hari Kamis tanggal 5 Juni 2025, tanggal 16 Mei 2024, tanggal 25 Mei 2023, tanggal 2 Juni 2022, tanggal 20 Mei 2021, dan tanggal 28 Mei 2020. Baik sahabat kuntum yang terkasih, saya akan bacakan bacaan Injil kita pada pagi hari ini yang diambil dari Injil Yohanes 17 ayat 20 sampai dengan 26. Semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Santo Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Dan bukan untuk mereka ini saja aku berdoa, tetapi juga untuk orang-orang yang percaya kepadaku oleh pemberitaan mereka, supaya mereka semua menjadi satu, sama seperti Engkau ya Bapa, di dalam aku dan aku di dalam Engkau, agar mereka juga di dalam kita, supaya dunia percaya bahwa Engkaulah yang telah mengutus aku. Dan aku telah memberikan kepada mereka kemuliaan yang Engkau berikan kepadaku, supaya mereka menjadi satu, sama seperti kita adalah satu. Aku di dalam mereka dan Engkau di dalam aku, supaya mereka sempurna menjadi satu, agar dunia tahu bahwa Engkau yang telah mengutus aku, dan bahwa Engkau mengasihi mereka sama seperti Engkau mengasihi aku. Ya Bapa, aku mau supaya dimanapun aku berada, mereka juga berada bersama-sama dengan aku, mereka yang telah Engkau berikan kepadaku, agar mereka memandang kemuliaanku yang telah Engkau berikan kepadaku, sebab Engkau telah mengasihi aku sebelum dunia dijadikan. Ya Bapa yang adil, memang dunia tidak mengenal Engkau, tetapi aku mengenal Engkau, dan mereka ini tahu bahwa Engkaulah yang telah mengutus aku, dan aku telah memberitahukan namamu kepada mereka, dan aku akan memberitahukannya, supaya kasih yang Kau berikan kepadaku ada di dalam mereka dan aku di dalam mereka. Demikianlah sabda Tuhan, terpujilah Kristus. Sahabat kuntum yang terkasih, sebelum kita lanjutkan renungan kita pada pagi hari ini, jangan lupa untuk menekan tombol subscribe dan like yang ada di bawah video kuntum ini, agar kuntum dapat terus berkembang, bermanfaat, dan mencerahkan sesama kapanpun dan dimanapun. Bila Anda ingin membagikan renungan harian kuntum ini ke jaringan Anda, silakan tekan tombol share yang ada di bawah video kuntum ini. Baik sahabat kuntum yang terkasih, mari kita lanjutkan renungan kita pada pagi hari ini. Bacaan Injil pada hari ini yang diambil dari Injil Yohanes 17 ayat 20 sampai dengan 26 hanya ada pada Injil Yohanes, merupakan kelanjutan dari bacaan Injil pada hari Selasa tanggal 19 Mei 2026 yang diambil dari Injil Yohanes 17 ayat 1 sampai dengan 11a, dan hari Rabu tanggal 20 Mei 2026 yang diambil dari Injil Yohanes 17 ayat 11b sampai dengan 19, serta merupakan bagian penutup dari Injil Yohanes 17 ayat 1 sampai dengan 26 tentang doa Yesus untuk murid-muridnya, dan Injil Yohanes pasal 17.
Dalam bacaan Injil pada hari ini bisa kita lihat betapa Yesus Kristus telah memberikan pengenalan kepada kita tentang Allah Bapa dengan harapan agar Allah Bapa sendiri tinggal di dalam kita. Kita bisa baca dalam Injil Yohanes 17 ayat 21 dan ayat 23 sampai dengan 26. Yesus Kristus mau supaya kita semua memperoleh berkat dari dan berada bersama-sama dengan Allah Tritunggal Maha Kudus. Persatuan yang dimohonkan oleh Yesus Kristus kepada Allah Bapa adalah persatuan yang membawa damai, sukacita, dan kasih, yang saling menguatkan dan tak terpisahkan satu sama lain dalam berbagai situasi dan kondisi, serta mampu bertahan dalam iman meski di tengah pencobaan. Pertanyaan sekarang adalah, apakah kita juga telah membawa Allah Tritunggal Maha Kudus ke dalam hati, hidup, dan kehidupan orang lain di sekitar kita melalui doa-doa dan segala tindakan yang telah kita lakukan selama ini? Sahabat Kuntum yang terkasih, ada petunjuk praktis dari Santo Bernardinus dari Siena, yaitu apabila engkau berbicara tentang Tuhan, berbicaralah dengan cinta. Apabila engkau berbicara tentang dirimu sendiri, berbicaralah dengan cinta. Berhati-hatilah agar tidak ada yang lain dalam dirimu selain cinta, cinta, dan cinta. Sahabat Kuntum yang terkasih, jika kita sudah bersatu dengan Allah Tritunggal Maha Kudus, maka menjadi tugas kita untuk membawa semakin banyak orang di sekitar kita untuk mengenal dan mengalami persatuan yang sama dengannya. Kuntum yang Anda baca saat ini serta terbit sejak akhir tahun 2015 di berbagai media sosial, SMS, BBM, dan Facebook, yang terbit sejak akhir tahun 2021 di YouTube channel, yang terbit sejak akhir tahun 2024 di Instagram, Threads, dan TikTok, dan yang terbit sejak pertengahan tahun 2025 di Lemonade, pernah berkali-kali dikritik serta bahkan ditentang dan dilarang muncul di berbagai komunitas dengan berbagai alasan, bahkan di komunitas yang ada di dalam gereja di mana penulis berdomisili. Begitu juga dengan kegiatan pelayanan yang penulis Kuntum lakukan selama ini, terutama di masa awal pelayanan. Tetapi ketika mereka yang menentang, lantas penulis tawarkan untuk menggantikan posisi penulis dalam pelayanan dan pewartaan yang penulis lakukan, maka mereka menjadi muntaber, mundur tanpa berita. Tidak mudah memang mengajak orang lain di sekitar kita untuk bersatu dengan Allah Tritunggal Maha Kudus. Apalagi ternyata ada pula karakter orang-orang Farisi, ahli Taurat, orang Saduki, dan lain-lain seperti di zaman Yesus Kristus dahulu, di zaman milenial sekarang ini. Tetapi kita bisa meneladani Paulus dalam bacaan pertama pada hari ini yang diambil dari kitab Kisah Para Rasul 22 ayat 30 dan kitab Kisah Para Rasul 23 ayat 6 sampai dengan 11, maupun dalam kisah-kisah pelayanan Paulus lainnya. Sahabat Kuntum yang terkasih, semoga persatuan dengan Allah Tritunggal Maha Kudus melalui Yesus Kristus menjadi daya hidup kita untuk terus mewartakan Allah Bapa Sang Maha Kasih. Di dalam Injil Matius 28 ayat 19 sampai dengan 20 dikatakan, "Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman." Sementara di dalam Injil Markus 16 ayat 15 dikatakan, "Lalu ia berkata kepada mereka, pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan, tetapi siapa yang tidak percaya akan dihukum." Sahabat Kuntum yang terkasih, bila ingin lebih jelas lagi, silakan melihat kepada deskripsi yang ada di bawah video Kuntum ini. Dan jangan lupa untuk menekan tombol subscribe dan like yang ada di bawah video Kuntum ini, agar Kuntum dapat terus berkembang, bermanfaat, dan mencerahkan sesama kapanpun dan dimanapun.
Bila Anda ingin membagikan renungan harian Kuntum ini ke jaringan Anda, silakan tekan tombol share yang ada di bawah video Kuntum ini. Terima kasih, selamat hari Kamis yang manis, selamat pagi dan shalom.